Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita sama-sama kita ucapkan moto gereja kita. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan dan sama, itu caranya. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Paukoi Sucia. Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa.
Jikalau pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk hidup, kami boleh masih diberikan kesempatan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu sampai hari ini dan sampai detik ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Dialah Tuhan yang senantiasa menjaga setiap kami, terutama pada saat pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus kami senantiasa dimanapun kami berada Tuhan. Kami sungguh butuh Engkau, butuh pertolongan-Mu senantiasa. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa menjaga, dan biarlah Tuhan Engkau menjauhkan juga virus ini daripada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang juga menolong untuk setiap kami pribadi pas pribadi. Mungkin ada beberapa dari jemaat kami yang juga terkena virus ini, terpapar virus ini. Namun kami sungguh berdoa Tuhan, Tuhan Engkau yang tolong, Tuhan Engkau yang jamah, Tuhan Engkau yang pulihkan mereka semua juga Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami, setiap lansia yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau yang juga menolong mereka, menjaga mereka Tuhan. Bapa, kami sungguh berdoa, kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menopang kami dan senantiasa menjaga kami. Kami juga berdoa menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang sertai dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan yang juga berikan kami hati untuk senantiasa mencari Engkau Tuhan, menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita angkat satu lagu pujian, Bersuka dalam Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan
Mari kita sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita angkat lagu pujian bagaikan bintang-bintang. Ku mau hidup sepenuh dengan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami percaya Bapa, saat-saat ini kami boleh hadir di sini karena kami percaya Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh bernafas dengan baik. Kami boleh hidup itu karena kasih karunia. Dan hidup yang kami miliki hari ini, itu hidup yang harus kami pertanggungjawabkan kepadamu Tuhan. Hidup kami ini bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami hidup, berarti Tuhan punya rencana agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu bicaralah Tuhan, supaya kami dapat hidup sebagaimana kami hidup yang bertanggung jawab kepadamu. Biarlah di dalam Engkau kami boleh melakukan itu semua. Hari ini kami mau mendengar firman. Bicaralah Roh Kudus kepada kami semua. Singkapkan kebenaran firman yang harus kami dengar dan lakukan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mendengar, memahami, dan melakukan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Biarlah mulut hamba-Mu ini hanya firman-Mu saja yang menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini adalah pertanggungjawaban yang baru. Kita bisa melihat dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Ya. Next. Ya, Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab boleh baca di teks yang ada tertulis. Bagi yang sudah mempunyai Alkitab boleh membaca di dalam Alkitabnya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan pada ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Next. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengikuti kemarin, minggu yang lalu, kita telah mempelajari ya dalam Filipi pasal 2 itu ya. Ayat 1 sampai 11. Kita bisa melihat bahwa Paulus itu memohon kepada jemaat agar meladeni Kristus dalam ketaatan dan juga di dalam kesatuan. Itu sebabnya bersatu sehati sepikir dan merendahkan diri seperti Kristus itu sangat penting. Dan itu semua membutuhkan satu tanggung jawab yang baru, saudara. Banyak orang menolak tanggung jawab ini dalam masyarakat. Seringkali kita mudah untuk menyalahkan. Ketika kita ada
Masalah kita mudah menyalahkan. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita bertanya, semuanya itu juga ada tanggung jawab kita di dalamnya. Makanya ada anekdot begini, aku yang jawab, kamu yang nanggung ya. Nah, aku yang jawab, kamu yang nanggung. Saudara, tidak mudah, ya kan? Ini kita lihat pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nampak kali penolakan tanggung jawab itu. Ya kan? Adam sudah dikasih tanggung jawab. Dia manusia yang pertama. Tuhan bilang apa? Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan. Kalau kamu memakannya kamu akan mati. Harusnya dia ajarkan kepada Hawa. Tetapi ketika Hawa digoda iblis, Adam diam. Dan ketika Hawa makan dan mengajak Adam, Adam ikut makan. Tapi ketika dipersalahkan, apa yang Adam katakan? Inilah perempuan yang kau tempatkan ini, membuat aku gini. Makanya aku jadi begini. Ditanya lagi kepada Hawa. Ini ular yang menyebabkan saya begini. Saudara, kita lihat. Inilah keberadaan manusia di dalam dosa. Tapi kalau kita sudah yang hidup sebagai manusia baru, maka kita harus punya tanggung jawab baru. Kita nggak bisa terus menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Tapi kita harus menyadari tanggung jawab kita. Next. Tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Inilah yang perlu kita tanya, saudara. Bagaimana kita harus lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, next. Pada ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, kita bisa melihat di sini, setiap kita pertama punya tanggung jawab atas diri kita. Tanggung jawab yang bagaimana? Next. Perhatikan kata karena itu, saudara. Karena Yesus telah memberikan teladan dalam jawabnya, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Karena itu kita juga harus mengikuti teladan itu. Mengerjakan keselamatan kita. Next. Tanggung jawab kita apa pada diri kita? Adalah menerima anugerah keselamatan itu dan mengerjakannya dengan tekun, saudara. Next. Nah, karena itu, ketika Kristus sudah mengerjakan keselamatan dalam diri kita, apa itu keselamatan? Karya penyelamatan Tuhan. Tuhan sudah bebaskan kita dari segala dosa. Tuhan sudah bebaskan kita dari segala kebersalahan kita. Tuhan melepaskan kita dari segala kecanduan yang mengikat kita. Tuhan sudah merdeka kita dari segala ketakutan, bahkan dari segala macam ketakutan. Next. Itu berarti apa? Ketika kita dibebaskan, bukan kita untuk diri kita sendiri, tapi kita harus lebih mengenal di dalam. Lalu kita mengasihi lebih dalam. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan punya maksud. Menjadi diri kita yang sebenarnya, yang untuk itulah Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Setiap kita punya rencana Tuhan. Dan Tuhan ingin karena itu boleh terjadi. Ingat Efesus 2 ayat 10. Bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Next. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti keselamatan itu mengalami karya Tuhan. Tetapi bukan hanya untuk supaya kita bebas, titik, enggak. Tapi ada komanya. Supaya kita serupa seperti Kristus. Ketika kita serupa seperti Kristus, maka kita dapat menghadapkan Kristus. Sehingga orang bisa bertemu dengan Kristus. Next. Kekristenan itu bukan berbicara sekedar masuk surga. Makanya pernah saya waktu makan bersama dengan seorang, wah enaknya jadi orang Kristennya percaya Yesus, minta ampun, selesai masuk surga. Enggak, saudara. Tidak sedangkal itu, saudara.
Kekristenan artinya apa? Bagaimana hidup kita sehari demi sehari, kita semua. Bagaimana kita bisa serupa seperti Kristus. Menghadirkan Kristus di dalam diri kita. Dan itu proses seumur hidup. Sampai nanti kita bertemu muka dengan Kristus. Nah, karena itu yang saudara yang dikasih. Next. Keselamatan itu seperti apa? Ilustrasinya seperti pernikahan, saudara. Apakah kita kalau setelah diberkati pernikahan ada dua pasang. Satu pasang ya, laki-laki perempuan nikah. Lalu setelah diberkati, udah selesai. Habis diberkati besok mereka yang satu ke utara, mereka satu ke selatan. Begitu? Enggak. Tapi seumur hidup harus memegang janji itu. Harus dikerjakan, saudara. Janji setia itu harus dikerjakan seumur hidup. Demikian juga keselamatan itu. Tuhan sudah bebaskan kita. Kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Kita sudah ditebus dalam Kristus. Sudah dipersekutukan Kristus. Artinya apa? Kita harus kerjakan itu. Sampai Tuhan memanggil kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Next. Bagaimana kita mengerjakannya? Kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Kalau kita baca di dalam ayat ini. Dengan takut dan gentar. Artinya. Saudara. Kita tidak boleh asal-asalan hidup ini. Karena apa? Kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang kau kerjakan hari ini, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai hakim. Dan jangan menyia-nyiakan hidup yang Tuhan beri. Keselamatan jiwa sudah ditebus, tapi jangan menyia-nyiakan hidup kita. Yang kedua, saudara, tetaplah mengerjakan sekalipun tidak ada yang melihatnya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan begini. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu tidak hadir. Saudara, hari ini sekalipun orang gak lihat kita ibadah, saudara, Anda ibadah gak? Sekalipun tidak ada yang mengawasi, Anda tetap bersekutu dengan Tuhan tidak? Di dalam YouTube itu. Bagaimana sikap Anda? Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi bagaimana sikap Anda terhadap itu? Apakah Anda ibadah hanya sekedar ibadah? Itu tanggung jawab. Ya. YouTube-nya dinonton setengah, gak bagus, matikan. Cari gelombang yang berikutnya. Itu tanggung jawab, saudara. Di hadapan Tuhan. Begitu juga di dalam kerohanian kita. Saat tidak ada orang yang mengawasi kita untuk bersatu berkomunikasi dengan Tuhan, apakah kita tetap setia mengerjakannya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sadarilah bahwa apa yang mengerjakan di dalam diri kita menurut kemauan, pekerjaan dan kerelaannya. Tuhan panggil untuk kita bagaimana, saudara? Di dalam hidup kita Tuhan kasih karunia-karunia. Tidak semua orang punya karunia yang sama di dalam gereja. Tapi setiap orang kalau diberikan karunia itu dia harus bertanggung jawab mengembangkan. Seorang yang dikasih karunia melayani, dia harus melayani. Seorang diberi karunia mengajar, dia harus mengajar. Seorang yang diberikan karunia memimpin, dia harus memimpin. Setiap kita diberikan kerinduan. Passion, kalau dalam bahasa Inggris, kerinduan yang dalam. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Next, peliharalah anugerah keselamatan Allah dengan terus melakukan pekerjaan yang memuliakan namanya. Di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan panggil kita. Saya teringat Suster Teresa, saudara. Bagaimana dia melihat orang yang sakit kusta di Kalkuta, dia menyembuhkan, dia berprinsip apa? Aku melihat Kristus dalam orang yang sakit kusta ini. Lalu ketika dia melayani, saudara, satu orang datang kepada dia dan berkata, engkau tidak adil, suster. Kenapa? Suster bilang, kenapa engkau perhatikan orang Kalkuta aja? Kenapa tidak seluruh dunia engkau perhatikan? Bukankah masih banyak orang-orang yang lebih parah dari Kalkuta? Contohnya di Afrika, di Indonesia, di negara-negara yang lain. Mungkin kalau kita sebutkan masih begitu banyak.
Lalu pertanyaannya itu dijawab dengan begitu tenang oleh Suster Teresa. Setiap orang di setiap negara, di setiap benua, di setiap daerah, masing-masing Tuhan sudah memanggil mereka. Tugas saya melayani di Kalkuta. Bagi negara lain, Tuhan akan memanggil setiap orang percaya yang ada di negara itu. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya kita jangan menganggap remeh. Apa yang Tuhan titipkan tanggung jawab itu, kerjakan semampu kita. Memang kita tidak bisa meraih semua. Tapi Tuhan memanggil, menaruh hati kita itu pelayanan. Nah, kalau Tuhan kasih pelayanan jangan kita abaikan. Sebab tanggung jawab kita bukan dengan manusia, saudara. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kerjakan tanggung jawab pribadi ini dengan takut akan Tuhan, dengan takut dan gentar. Yang kedua, saudara, tanggung jawab kita bukan kepada diri kita saja, tapi tanggung jawab kita kepada masyarakat. Ayat 14 sampai 16a. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di tengah masyarakat yang bengkok hatinya, yang sesat. Apa arti kata bengkok? Bengkok itu bisa diterjemahkan melengkung, tidak lurus, melengkung, kacau aktivitasnya. Atau dengan kata lain, tidak sesuai sebagai mestinya. Dan sesat artinya menyimpang dari nilai kebenaran. Saudara, saya mau katakan saudara, inilah keadaan kita saat ini. Next. Di tengah-tengah keadaan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, apa yang harus kita lakukan? Tadi lagu-lagu ujian sebelum kita mendengarkan firman sangat bagus. Kita harus bersinar seperti bintang, saudara. Kita tahu bintang itu sangat kecil, saudara. Sangat kecil. Ketika yang kecil itu bercahaya, itu akan keindahan. Kita memang tidak ada artinya dibandingkan dengan dunia yang sudah bengkok ini. Tapi kehadiran kita satu orang, jika kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka kita akan menjadi bintang. Tapi kita harus berbeda dengan cara pandang orang dunia. Baik dalam sikap kita maupun dalam tindakan kita. Dalam pelayanan kita. Next, apa yang harus kita lakukan, saudara? Agar kita bisa bercahaya. Maka yang kita harus lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang kita kerjakan terhadap lingkungan sekitar ini, di tengah-tengah komunitas kita lakukan dengan hati yang sungguh, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kata bantahan itu menunjukkan satu perdebatan dalam pengadilan. Dengan kata lain, perbantahan itu sebenarnya memberontak secara intelektual kepada Allah. Dan kata sungut-sungut, iya, menggerutu, mengomel, mengeluarkan suara berbisik, tapi di dalam hati ada ngedumel seperti itu. Perhatikan bangsa Israel, setiap kali bangsa Israel ada kesulitan, mereka bukan cari Tuhan, mereka marah Musa. Musa, kenapa engkau bawa kami ke sini? Kalau tahu susah kayak gini, lebih baik kami kemarin tidak ikut kau. Jadi budak, lebih enak. Makan bawang prei, makan ikan, makan ini, makan itu di Mesir. Di sini mau mati kelaparan. Musa berseru-seru, Tuhan tolong Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kami mau binasa. Tuhan kasih mana? Sudah kasih mana? Mereka lagi ketemu lagi masalah lagi. Bersungut-sungut, marah, nyalain Musa lagi. Air yang mereka temui pahit. Musa berdoa, Tuhan suruh ambil
tongkat kayumu, ketokkan kepada air itu jadi manis. Ketika mereka berhari-hari, bertahun-tahun makan mana, mereka bosan. Marah lagi dengan Musa. Minta apa? Minta burung puyuh. Selalu bersungut-sungut. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan seperti itu. Saudara, kalau kita diberkati, saudara, hari ini oleh Tuhan, selalulah lihat kebaikan Tuhan di tengah kesulitan yang banyak. Jangan selalu kita hitung masalah, tapi mari kita hitung berkat Tuhan. Sehingga kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Saudara yang dikasih Tuhan, karena tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita lakukan itu dengan tidak bersungut, tidak berbantah, saya akan terjadi. Saya akan baca sekali lagi ayat ini, saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu dapat bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menjadi teladan. Next, kita akan jadi teladan. Teladan dalam kehidupan kita. Tidak beraib, artinya apa? Menjalani hidup ini, kita akan dengan murni, tidak ada lagi kesalahan, tidak bernoda, murni seperti emas. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita harus dimurnikan dari ke hari sehari. Next, sehingga saudara, kita akan menjadi teladan dalam kehidupan. Kata Paulus di sini, dia katakan apa? Sambil berpegang pada firman kehidupan. Kata berpegang itu saudara, seperti orang yang memegang obor, yang membawa, sehingga orang bisa melihat cahayanya saudara. Sehingga di tengah kegelapan, ketika orang itu membawa obor, orang bisa melihat. Demikian juga hidup kita saudara, kita harus bawa firman kehidupan. Firman itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dalam tindakan. Bagaimana kita menghadirkan kasih Allah di dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tanggung jawab kita saudara. Yang ketiga saudara, tanggung jawab kita kepada gereja. Pada ayat 16b sampai 18 dikatakan begini. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanku, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga bersukacita dengan demikian dan bersukacitalah dengan aku. Pada ayat 16b dan 18 ini saudara, kita juga melihat betapa seriusnya Paulus menjalankan tanggung jawab ini kepada gereja. Ya, perhatian Paulus, keprihatinan Paulus terhadap orang-orang di Filipi, ini seharusnya juga teladan bagi kita. Di dalam kita memandang tanggung jawab kita kepada gereja. Paulus gunakan dua ilustrasi, next, untuk menggambarkan perjuangannya dan pengorbanannya terhadap gereja, terhadap jemaat Tuhan. Yang pertama, next. Dia berkata apa? Pada ayat yang 16b, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara yang dikasih Tuhan, kata berlomba, bersusah-susah itu menggambarkan seperti orang yang berlari, mempersiapkan untuk satu pertandingan, maka dia akan berlatih terus sampai dia mencapai kepada garis finish. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia bertanding pada waktu itu seorang pelari, pada waktu zaman itu mereka bertanding bukan untuk diri mereka, tapi untuk negara mereka, untuk satu komunitas mereka. Next, demikian juga Paulus saudara. Dia memandang usahanya untuk berlari itu, sehingga apa yang dia lakukan? Dia lakukan untuk gereja, untuk jemaat di Filipi. Dia perlu berlari bersusah dan dia tidak mau jerih payahnya itu gagal. Dia ingin supaya jemaat bertumbuh. Saudara, tidak ada lebih kecewa, atau dengan kata lain tidak ada kekecewaan yang lebih besar
daripada melihat jeripaya kita menumbuhkan orang Kristen baru dan mereka jatuh, mereka tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar melihat buah dari usaha kita bersusah-susah itu ketika mereka boleh bertumbuh secara rohani. Sebagai satu komunitas gereja ini saudara, saya mau kasih ingat, kita mempunyai tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita boleh mengusahakan jemaat Tuhan ini untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Dan gambaran kedua saudara, ini unik. Ya, gambaran kedua pada ayat yang ke-17 saudara. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kalian. Saudara, tentu kita harus memahami kenapa ayat ini dikatakan dengan demikian. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Apa maksudnya? Saudara, rupanya setelah diteliti, saudara, itu mempunyai kan begini saudara yang dikasih Tuhan. Mereka jemaat Filipi itu bukan orang, mereka non-Yahudi. Mereka punya satu penyembah berhala. Nah, pada waktu mereka belum percaya kepada Kristus, rupanya mereka itu menyembah berhala. Dan waktu penyembahan itu, korban itu, mereka harus menambahkan korban curahan. Korban curahan itu apa? Cawan anggur yang ditumpahkan sebagai korban untuk para dewa yang mereka sembah. Nah, dengan ilustrasi itulah dipakai Paulus untuk menyadarkan mereka. Paulus katakan begini saudara, pada ayat ini. Ya, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku akan bersukacita dan aku pun bersukacita dengan kalian semua. Jadi dengan kata lain, next, Paulus menganggap iman dan pelayan keimaman itu dari orang-orang Filipi itu sebagai suatu korban yang dipersembahkan kepada Allah. Dengan kata lain saudara yang dikasih Tuhan, itu bahasa yang digunakan keimaman. Artinya apa? Setiap orang Filipi itu dianggap Paulus sebagai orang-orang yang menjadi imam. Saudara, demikian juga kita sadar. Imam itu bukan hanya pendeta, saudara. Tapi setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita dipakai. Dan perbuatan kita itu seharusnya mencerminkan iman kita. Makanya Paulus katakan, perbuatan mereka yang mencerminkan dari iman adalah korban dan ibadah mereka. Kalau kita lihat di ayat ini saudara, ya. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar, kita ini adalah iman yang Tuhan pakai. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, bagaimana kita sebagai komunitas gereja? Kita berkata bahwa dalam moto kita mengasihi, Allah mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama. Bagaimana kita sama-sama melihat, ini bukan tanggung jawab seorang pendeta saja. Bukan tanggung jawab seorang pengurus saja. Bukan tanggung jawab seorang majelis. Lihat komunitas ketika gereja mulai yang satu dengan yang lain sekarang ini tidak ibadah. Bagaimana kita mengembangkan satu komunitas kepedulian. Saudara, mudah bagi kita mengatakan, enggak usah, pusinglah sekarang gak bisa lakukan apa-apa. Kita gak bisa besuk, kita mau besuk ada COVID nanti kena. Tapi saudara, Tuhan kasih alat-alat komunikasi yang canggih. Seperti Zoom meeting, seperti telepon. Bukankah kita bisa beribadah bersama-sama? Kita bisa mengunjungi secara virtual, saudara. Nah, saya lihat ada satu gereja, saudara, dia gak bisa kunjungi. Tapi pendetanya ngajak majelis jemaat untuk mengunjungi seseorang dengan cara Zoom meeting, saudara. Mari kita coba pikirkan, saudara. Di tengah situasi sulit, justru Tuhan ingin menguji apakah iman kita, kasih kita itu terbukti di tengah situasi ini. Nah, karena itu saudara, mari kita belajar seperti Paulus. Next. Karena dia punya hati sebagai hamba. Seperti inilah kasih Paulus dan tanggung jawab Paulus. Hingga dia rela saudara mencurahkan hidupnya di hadapan Allah bagi mereka. Sekarang pun harus dia mati. Dan dia katakan apa? Bahkan ia berkata ia akan senang dan bersukacita jika memang itu hal yang harus dia lakukan. Dia ingin jemaat pun demikian. Di tengah penjara dia masih memikirkan bagaimana untuk melakukan pelayanan ini, saudara.
Karena yang dikasih Tuhan, saya juga berpikir hal yang sama. Ketika situasi seperti ini, ya mudah bagi kita untuk ya sudah menyalahkan keadaan. Oh, kita nggak usah bersekutu, cemana mau kumpul aja virus, ya kan? Tapi saudara, nggak bisa seperti ini. Sinilah Tuhan menguji kita, sejauh mana kasih kita kepada Dia, sebagaimana kasih kita kepada sesama kita. Persekutuan iman itu, saudara, kalau tidak mendengar firman Tuhan, kalau tidak bersekutu, saudara, pelan-pelan iman itu akan seperti bara api yang makin lama, makin padam. Ini tanggung jawab kita, saudara. Kita melayani. Next. Saudara, saya tahu pelayanan itu tidak mudah. Pelayanan itu adalah mencurahkan diri kita ke orang lain. Kalau kata pelayanan, berarti kita melayani. Melayani berarti kita nggak menuntut diri kita dulu dipedulikan. Kita mengusahakan untuk mencurahkan untuk orang lain mengalami berkat Tuhan melalui diri kita. Tapi seringkali ini bisa menjadi kelelahan buat kita, saudara. Ya, secara emosi, fisik. Ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri, kuasanya mengalir ketika ada perempuan yang mau memegang jubah, ada kuasanya mengalir. Nah, karena itu saudara, saya tahu ketika orang terlibat dalam pelayanan, seringkali mereka bisa mengalami kekeringan, kehabisan tenaga. Kenapa? Karena seperti diperas, saudara. Seperti anggur yang diperas. Itulah pelayanan. Tapi saudara, kita perlu diisi ulang. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, saudara, kita perlu berpikir, bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan? Tuhan, kenapa aku ada dalam komunitas ini? Kenapa aku ada dalam situasi seperti ini? Apa rencanamu, Tuhan, yang harus aku lakukan? Sehingga mari, saudara, jangan kita berpanggung tangan, tapi mari kita belajar seperti Paulus. Rela berkorban untuk melayani. Nah, dalam komunitas seperti ini, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Di grup kita, baik dalam grup majelis, grup ibadah, kita tahu nama-nama itu. Mari kita doakan, saudara. Ini tanggung jawab kita sebagai gereja. Ketika kita lihat ada jemaat yang membutuhkan bantuan, apa yang harus kita lakukan? Seandainya itu adalah anak kita sendiri, apa yang kita lakukan? Seandainya itu adalah istri kita sendiri, apa yang kita lakukan? Demikian kita juga harus memandang begitu. Ini adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Kita sebagai satu tubuh, kalau kepala sakit, semua ikut merasakan sakit. Tapi kalau jempol kaki sakit, semua merasakan sakit. Apa yang harus kita lakukan? Mari, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bukan belajar untuk meraih apa yang dapat kita miliki. Tapi kita belajar untuk apa? Untuk mencurahkan diri. Kita belajar untuk berkorban. Saudara yang dikasih Tuhan. Next. Ketika kita lihat, ya, next. Paulus dalam penjara. Saya memiliki diri untuk dikorbankan. Dan inilah sikap harus kita belajar. Dia beda dengan orang-orang lain pada waktu di penjara. Dia justru melepaskan keegoisan hatinya. Ya. Orang yang egois akan memegang erat-erat, merampas bagi dirinya. Tapi orang yang tidak egois, orang yang rela berkorban, dia akan apa? Mengorbankan itu. Dia belajar untuk mengikuti teladan Kristus. Lihat di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, next, sebagai penutup, ya, sebagai orang percaya, apa tanggung jawab kita? Kita dipanggil untuk hidup kita ini, secara pribadi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Tetapi di tengah masyarakat, kita juga harus menjadi bintang yang bercahaya. Tapi di tengah gereja kita harus rela berkorban. Sehingga apa? Sehingga satu saat nanti kalau kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan menanyakan, dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi firman-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu dapat melakukan. Setiap kami Tuhan tanpa kecuali. Kami dapat bertanggung jawab atas diri kami. Kami dapat bertanggung jawab atas masyarakat di mana kami berada. Dan kami dapat bertanggung jawab di tengah gereja kami ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, berkati kami Tuhan. Supaya kami diberikan kemampuan oleh Tuhan. Diberikan hati yang rindu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, mari kita angkat satu lagu pujian. Jadikan aku indah. Mari kita sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa
Mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih kita doakan supaya dalam 1 tahun setiap satu orang yang sudah dimuridkan dapat membawa jiwa paling sedikit satu. Kita berdoa, ya. Dan walaupun dalam masa-masa sulit ini kita bisa pemuridan melalui online, saudara. Tidak ada yang terbatas bagi kuasa Tuhan. Kedua, saudara, jaga kesehatan kita masing-masing. Saya sudah mendata, saudara. Ya, rumah kita itu yang terkena COVID sudah 13 orang. Ada yang sembuh, ada yang masih dalam rumah sakit. Karena itu saya memohon setiap kita jangan anggap sepele. Dalam ruangan yang tertutup pun kita pakai masker. Ya, jangan buka. Karena ini sudah, saya mendengar dari posko katanya ini akan dalam 3 bulan ini akan semakin banyak. Ya, dan sudah banyak orang yang di Marela ini kena, cuman tidak terlacak. Jadi saya harapkan saudara-saudara tetap pakai masker, sekalipun di dalam ruangan jangan dibuka. Kita lengah sedikit, si virus. Kemudian kedua, saudara, jikalau ada pergumulan dan hal-hal yang saudara bingung ketika saudara terkena COVID, jangan panik. Hubungi saya sebagai pendeta. Apa yang kami bisa bantu, kami bisa bantu. Kami bantukan dalam doa dan informasi yang perlu untuk penanganan COVID. Ya. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga minta pada hari Rabu, setiap hari Rabu mari kita sama-sama berdoa, saudara. Ya, kita doakan. Kita perlu barisan minta kuasa Tuhan. Karena kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita nggak akan mampu menjalani hidup yang sulit ini. Mari jam 19.20 kita sama-sama, ya, kita berdoa. Itu saja pengumuman dari saya. Ada tambahan dari Pak Joni? Tidak ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.